Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Jika kita melihat suasana narasi yang sedang dibangun oleh para termul, salah satu yang paling ramai itu mengenai ijazahnya Roy Suryo. Ya, itu sudah tidak perlu dipermasalahkan ya, saya kira, karena yang menjadi satu begitu ya, si Bill kan yang mempermasalahkan itu. Si Bill offside itu dia tidak memiliki legal standing untuk mempermasalahkan Roy Suryo, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun ada aturan, itu adalah aturan rektor, aturan internal, yang mana aturan internal itu ya bisa diberlakukan bisa tidak. Jadi masalahnya kepalsuan ijazah ada tidak ada. Keabsahan ijazah sudah terjadi, ijazahnya sudah ada. Permasalahan ijazah, banyak itu mah. Termasuk nanti juga di dalamnya misalkan permasalahan tidak bayar SPP, telat bayar SPP begitu ya. Atau belum lunas keuangan. Nah, itu kan masalah administrasi. Nah, itu permasalahan lain saya kira. Dan kalau misalkan mau diperdebatkan ya silakan saja begitu. Tidak menjadi masalah. Nah, hanya saja permasalahannya berbeda jauh sekali dengan permasalahan ijazahnya Jokowi. Nah, ijazahnya Jokowi itu nggak ada. Itu yang harus diperjelas ya. Baik. Hanya saja dari situ kan berkembang. Biasalah perbincangan di Konoha itu kalau tidak berkembang ya apa? Akhirnya kan berkembang nih. Berawal dari perkataan Janus ya. Janus itu kan kocak. Ya kadang-kadang orang kocak tuh begitu, dia kelewatan. Biasa begitu ya, bercanda, kadang-kadang kelewatan. Itu nama-nama bawa-bawa nama Bill Faqih. Nah, Bill Faqih itu sendiri ada yang berkomentar di bawah kolom komentar di video saya beberapa waktu sebelumnya begitu. Tenang saja karena katanya Bill Faqih itu beda dengan Bafaqih. Jadi yang dinisbahkan kepada keturunan Rasulullah SAW itu bukan Bafaqih tetapi Bill Faqih. Hanya saja saya tidak mau melihat itu ya. Itu saya kesampingkan saja dulu. Yang jelas ini sekarang sudah masuk permasalahan rasisme. Nah, ya, Indonesia itu begini, saya mau berbicara saja lah, saya mau bercerita saja lah dulu ya. Waktu saya ke Amerika, permasalahannya salah satu permasalahan terbesar itu adalah permasalahan rasisme. Jadi waktu pertama kali menginjakan kaki di Amerika itu kan langsung diambil sama ibu angkat tuh. Ibu angkat saya namanya Susan ya, Sue Wood itu. Dia berkata begini, "Enggak, hati-hati ya di sini," katanya, "banyak orang kulit hitam," katanya begitu. Saya lugu saja kan, waktu itu masih umur berapa ya, 17 tahunan begitu. Emang apa masalahnya sama kulit hitam? Lah kulit kok begitu. Itu dalam pikiran saya ya. Nah, ternyata kan ada stigma tuh, tahun sekian itu masih ada stigma yang saya rasa juga masih ada sampai sekarang, bahwa orang-orang kulit hitam itu orang-orang kasta kedua. Yang mana konsep rasisme itu sendiri bagi saya sebagai orang Sunda, orang Garut, itu sesuatu hal yang menjijikan begitulah. Kok bisa seseorang itu hanya ditilai dari segi warna kulit? Karena saya tidak pernah tumbuh di dalam lingkungan yang melihat warna kulit, melihat bentuk mata ya. Nggak pernah tuh. Ini orang sipit misalkan. Kayak begini dan begitu, nggak pernah. Nah, makanya kaget. Dan sampai sekarang itu salah satu narasi yang paling menjijikan orang kalau udah bawa ras itu. Kenapa ya? Karena itu bukan pilihan kita, gitu ya. Nah, itu satu dulu. Nah, makanya mau ras apapun yang diserang, mau Chinese kek, mau Arab kek, mau Yaman kek, begitu ya. Apapun itu bagi saya narasinya menjijikan saja. Nah, baik. Sampai ya beberapa waktu yang lalu kita tahu tuh si Dudung Baligo kan sensi banget sama Habib Rizik. Karena Habib Rizik memang diketahui bisa membawa kekuatan politik yang sangat besar dengan 212 tuh. Dan ada ketakutan dari oligarki. Nah, oligarki ini pada akhirnya bawa si Dudung untuk memusuhi Habib Rizik. Yang lucunya Habib Rizik itu kan Habib di internal NU dulu ya, di internal NU itu diketahui semua bahwa Bani Ba'alwi termasuklah diantaranya Bal Faqih ini nanti yang akan kita dengarkan, itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW.
sebelum datang makhluk laknat namanya Imad. Ya, Imaduddin yang dulunya juga deket banget sama Habib Rizik. Nah, Anda yang mengetahui permasalahan nasab ini sudah tahulah bagaimana kelanjutan ceritanya, dan saya kira saya tidak harus menjelaskan itu di sini dalam video ini, begitu ya, akan panjang sekali. Dan sebelum saya masuk ke dalam permasalahan ijazah, saya di dalam permasalahan nasab ini. Nah, satu itu kita selesaikan dulu, berarti ada sejarah lah begitu ya. Ba'alwi itu dipermasalahkan gara-gara si Dudung, which happens to be anak buahnya Jokowi. Sehingga menjadi sebuah keanehan apabila ada orang namanya Balfaqih, sebagaimana si Bill ini, dia pada akhirnya berselaras dengan Joko Widodo. Nah, itu jadi pengkhianat bagi bangsanya sendiri. Saya tidak mengatakan bahwa Yaman itu pengkhianat Indonesia. Kagak, saya mah pandangan Nahdlatul Ulama dulu ya. Saya tertarik dengan Nahdlatul Ulama dulu tuh sebelum datang orang laknat namanya si Imad. Itu menghargai kepada siapapun ya, sangat inklusif. Jangankan habaib lah, Kristen aja dijaga sama apa, sama NU itu, gereja ya dijaga dan lain sebagainya lah. Paling kalau ada acara-acara sholawatan itu saking inklusifnya, ada orang Kristen sholawatan, ada orang Hindu Buddha sholawatan. Betul saya ini bicara itu ya, jadi sangat inklusif sekali. Nah, sekarang kok tiba-tiba yang secara syariat tidak boleh dipermasalahkan, yaitu keturunan orang dipermasalahkan. Nah, pada akhirnya saya harus menjelaskan lah minimalnya kepada orang muslim yang tidak tahu seluk-beluk permasalahan nasab ini, karena saya pun waktu di Muhammadiyah tidak tahu sama sekali begitu seluk-beluk permasalahan nasab. Yang sekarang ada sedikit banyak pengetahuan tentang hal itu. Baik, itu kita simpan. Kemudian ya ada orang nih namanya Subhan Palal. Subhan Palal ini juga kan yang mempermasalahkan ijazah Jokowi itu. Dia juga mempermasalahkan masalah kewarganegaraan orang Yaman dengan sebutan pengungsi. Nanti akan kita saksikan kalau itu ya. Subhan Palal, Pak Subhan ini malah pernah komentar di bawah video saya. Baik, kita simpan lagi itu. Jadi ada dua ya nih orang, Bill Offside, Subhan Palal. Kemudian yang ketiga Mas Roy Suryo. Mas Roy Suryo itu bilang beberapa waktu lalu di video, akan kita buka siapa ini Balfaqih, mengundang siapa Subhan Palal, dan ternyata terjadi. Hanya saja ada yang saya syukuri ya, Roy Suryo tidak berkata banyak dalam perihal ini, dalam hal ini. Nah, itu yang saya apresiasi dari Roy Suryo sendiri. Tidak berbicara banyak tentang hal ini. Nah, mau dibawa kemana nih sama saya masalah ini? Saya mau membawanya ke sini dulu. Si Bill, yang mana dia itu adalah keturunan Yaman, yang mana saya tidak punya masalah dengan keturunan Yaman, dia sudah mengkhianati ibu bapaknya, mengkhianati kakek neneknya dengan apa? Dengan bersejalan dengan Joko Widodo, karena Joko Widodo itu yang berusaha untuk mengeradikasi orang-orang Yaman dari Indonesia. Itu saya katakan demikian. Itu saja sudahlah titik pokok saya mah. Salahnya di si Bill satu tuh. Yang kedua, permasalahan yang dibawa sama Subhan Palal ini tidak elok dibawa di Indonesia yang majemuk, tidak elok. Pokoknya sudah sekarang mah punya KTP selesai, berarti itu WNI. Ini kok dicari bapaknya siapa, neneknya siapa? Karena kita harus berlaku adil. Kalau begitu besok lusa kita ada masalah dengan Chinese, dengan orang China yang punya marga, misalkan marga Tan, marga Chen, marga Lung. Susah kita ngomonginnya, masa dibawa lagi detik ke atas ke sana? Ya, jadi bukan warga Indonesia. Nanti belum lagi keturunannya kalau begitu. Repot. Nah, saya cuma mau mengatakan demikian saja ya. Si Bill itu pengkhianat keturunan Yaman. Dah, itu yang mau saya katakan. Jadi tidak sepantasnya orang-orang yang punya keturunan dari Yaman itu berselaras dengan Joko Widodo. Siapapun itu. Harusnya memusuhi. Ya, harus jadi musuh Joko Widodo itu, harus jadi musuh bersama. Ya, kok malah si Bill ada di barisannya Jokowi, heran saya. Terus ada lagi satu Habib tuh dari Penatuban, kalau tidak salah siapa namanya, Husein tuh, yang lantur omongannya, sama juga itu. Pengkhianat ibu bapaknya juga ya, ibu bapak kakek neneknya dikhianati itu. Gara-gara apa? Gara-gara seongkok kotoran dari Joko Widodo. Nah, baik, supaya kita punya konsep, punya konteks ya, itu karena saya berbicara agak panjang mengenai masalah itu karena sejauh pengetahuan saya, channel saya itu ramai setelah membahas politik, ya, bukan saat membahas nasab. Jadi mungkin banyak di antara penonton itu tidak mengetahui
mengenai masalah nasab itu. Nah sekarang kita sudah bersinggungan antara ijazah dengan nasab. Di mana? Di sini, di Sentana TV ya. Gara-garanya apa? Gara-garanya Jenes ngomong bal fakih ya, pakai kata-kata FUCK begitu. Itu gara-gara jadi situ. Terus si Bill katanya dia punya anjing namanya Bill juga. Nah dari sinilah agak boom meledak lagi masalah baru. Kita saksikan nih. Bahkan lebih viral daripada channelnya Taufik Bilfaqih. Nah, Bil Fakih. Iya, itu kan Siapa dia yang itu? sekarang sedang bermasalah dengan Pak Roy ya. Kenapa hubungannya Bil Fakih dengan PSI? Paling teriak paling. Tapi channel dia belum pernah ada sampai 9 juta view loh, Pak. Dian Sandi sudah 9 juta. Oh iya, Yang iya. ijazah Jokowi ini. Tapi ini paling penting ya, Pak Subhan. Jadi kenapa saya tontonkan Oh ini? iya, itu Supaya menegaskan bahwa si Bill ini Maling punya background. Iya, dia sendiri yang maling sebenarnya. Dia backgroundnya adalah partai PSI. Meskipun ini masih pakai PSI lama ya. Belum ada gajahnya. Ini masih belum, bunga. masih bunga. Tapi artinya teman-teman, terutama pemirsa dari Sentana, itu sudah bisa melihat motivasinya. Orang ini adalah orang yang berbasis partai. Saya padahal sudah enggak. Ya. Dia berbasis partai dan dia kemudian melakukan tindakan itu sekarang itu ya karena dia orang PSI itu. Dan sudah selesai lah. apa sih pekerjaan dia, Pak? Nah, ini yang jelas dia itu tadinya dari Manado. Ngakunya dulu pernah menjadi penyelenggara pemilu gitu. Penyelenggara. Penyelenggara oh, bukan, salah itu. penyelenggara kan dia KPU. KPU atau apa itu. Oh, maksudnya ini daerah. kali jadi KPUD. kayak calo kayak apa sih kayak Nah, itu. Nggak mungkin dia pernah jadi saksi atau apa kan? Dia merasa saksi itu penyelenggara padahal Enggak, dia memang pernah kalau nggak di KPUD di mana gitu katanya gitu. iya. Terus pernah Nah. jadi guru. saya kayak usil gitu. guru apa? Karena ada apa Pak itu? Rawi di apa dipersoalkan oleh Ya, dia. ya ini. Saya orangnya. usil, saya tanya ke metadata Google. Oke. Apa itu? Taufik Bilfaqih itu orang mana? Dibilang dari Yaman. Waduh. Weh, Iya ini. Yang benar loh, Pak. Oh, jawabannya itu. Bilfaqih memiliki garis keturunan Yaman. Wah, ini metadata Yaman dulu atau Yaman sekarang? Yaman sekarang. Oh, Yaman. Masih baru itu masih baru. Zaman dulu, zaman Edan Nah. ya kan. Berarti dia statusnya di Indonesia ada orang dari bangsa lain. Oh, sampai ke sini ya, Pak? Iya. Bahwa marga Bilfaqih itu adalah marga Ba'alawi yang berasal dari wilayah Tarim, Yaman. Hadramaut, Yaman. Oh, itu kan Seperti marga Sinaga nih. Pasti asalnya dari Samosir. Iya. Nah, itu Pak Janes tahu. Marga Siahaan dari Balige. Kalau marga Bilfaqih dari Yaman. Yaman, Bilfaqih. Bilfaqih, nih tuh, kamu ketahuan. Keturunan Yaman. Aduh, semua bermasalah, korek-korek masalah Pak Roy. Tapi tunggu dulu, Pak. Namanya kalau dia keturunan Yaman, kenapa rupanya, Pak? Gini, Kenapa, Pak. Bentar ya. Nih, saya sebelum masuk ke sini. Ya, beruntunglah Anda yang punya nama marga ya. Karena di Sunda itu setahu saya orang Sunda asli Tulen. Nggak ada nama-nama warga itu. Marga. Ya, nggak ada. Lah terus kita mau cari kemana marga kita? Orang yang punya marga saja dipermasalahkan, apalagi yang nggak punya, begitu ya. Ini hal seperti ini tidak usah dipermasalahkan. Cuma dia karena memang ini ramai, jadi mau apapun itu dijadikan alat untuk saling menyerang, ya udahlah terserah. Hanya saja saya begini ya, saya katakan berulang-ulang, saya itu sayang sama subscriber saya itu. Lagi mana ya, Anda itu yang menemani saya saban hari kok membuat konten, kemudian bercerita begitu ya, mengungkapkan isi hati. Jadi gak sayang bagaimana saya dengan Anda yang menjadi subscriber itu. Mudah-mudahan dipertemukan dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk yang tidak terlalu mengetahui banyak soal seluk-beluk permasalahan nasab ini, jangan masuk ke dalam permasalahan nasab ini. Karena ini minimalnya dosa besar. Ya, ngorek-ngorek keturunan orang itu minimalnya dosa besar. Minimalnya. Makanya saya katakan kan, Jokowi itu diakui sebagai ada cewek diakui ibunya Jokowi, emaknya Jokowi. Ya udah, selama emaknya enggak protes berarti itu emaknya Jokowi udah. Gibran katanya bukan anaknya Jokowi, ya enggak, kata saya mah anaknya Jokowi itu mah udah pohon jatuh sepohon-pohonnya begitu ya, udah jelas itu. Jadi itu adalah dosa yang mana untuk orang yang tidak belajar agama enggak bakalan paham itu dosa besar.
Menghalalkan dosa besar itu kafir. Nah itu ya harus hati-hati dalam permasalahan ini. Jadi ini seperti apa ya? Seperti permasalahan haramnya riba misalkan. Seperti permasalahan haramnya makan ular bagi Syafi'iyah misalkan. Makan suike itu kan haram ya. Itu permasalahan yang tidak semua orang tahu begitu. Tidak semua orang tahu. Itu permasalahan yang jika kamu belajar agama kamu tahu, kalau kamu nggak belajar agama kamu nggak tahu. Kita mengatakan itu laisa minal ma'lumi minad dini bid-daruroh, kita mengatakan begitu. Tidak semua hal, tidak semua orang tahu. Tapi memang harusnya Anda tahu. Nah, mempermasalahkan nasab siapapun itu adalah dosa besar minimalnya. Anda menghalalkannya bisa murtad, bisa kafir. Nah, kalau Anda itu sayang dengan keimanan Anda, tidak mau nanti waktu masuk yaumil qiyamah tiba-tiba tidak ada status keimanan begitu jadi kafir, naudzubillahi min dzalik. Jangan masuk ke dalam permasalahan nasab ini. Baik pro ataupun kontra, udah tawakuf aja begitu. Diam aja udah. Ya, diam aja. Nah, makanya Bu, untuk orang yang tidak belajar agama berani ngorek-ngorek kayak gini. Ya tuh si Mikael di sini ya bukan muslim. Ya udah itu udah kafir dari awalnya begitu ya. Kemudian Jenes di sini ya bukan muslim. Roy Suryo hati-hati. Ya, saya katakan. Kemudian Subhan Palal juga hati-hati juga di sini. Begitu. Cuman kan kalau Subhan Palal di sini mempermasalahkan itu dari segi WNI atau bukan. Gak kayak si Imad begitu. Si Imad udah rusak. Kalau Subhan Palal mempermasalahkan itu WNI atau bukan ya itu ya silakan saja begitu ya. Bukan dalam pengertian silakan saja itu ya itu apa ya? Ya begitulah keadaannya begitu. Saya juga gak mau komentar banyak lah. Hanya saja ini sudah mengekskalasi yang mana harus diingat. Permasalahan Jokowi itu salah satu musuh besarnya Jokowi adalah para habaib ya dari Yaman juga begitu. Makanya saya katakan saya tidak menyalahkan Roy Suryonya, saya tidak menyalahkan Subhan Palalnya karena memang orang-orang ini jauh dari agama begitu ya. Tidak Roy Suryo kemarin itu kan dilantik jadi ustadz sama si itu tuh sama si Khozin naik mimbar kan terus pakai peci. Saya protes tuh sama Mas Roy Suryo tuh gara-gara itu. Saya protes itu. Ya jangan agama kok dibawa-bawa. Lah akhirnya yang saya salahkan siapa? Si Bill-nya. Lah kok bisa keturunan Yaman sejalan dengan Joko Widodo? Itu udah rusak. Undang-undang dasar kita pasal 26 Bapak baca. Kita baca aja deh. Oke, bacain aja deh. Yang menjadi warga negara nggak mau mulai ke dalam sini tapi ya silakan lah kalau Pak. Yang menjadi warga Mas, negara jangan, ialah ikut, orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain. Oke. Yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Loh, bukan boleh berarti kalau punya surat pengesahan dia warga negara boleh. Kalau dia punya DWNI boleh. Semacam ini nah. Oh, ini ada surat ya. Kalau dia nggak punya ini Pak maka Subhan ini selalu biasa ya. Ini contoh ya Pak ya. Contoh putusan kewarganegaraan tahun 1980. Udah ditayangin aja. Iya. ada segel Presiden RI-nya lagi. Ada. Iya. Petikan keputusan pers tentang Kalau bifake kewarganegaraan. bapaknya, kakeknya nggak punya ini, maka dia pengungsi. Bukan orang lain Pak. Iya. Ini Pan Hungwi. Teman saya kebetulan. Tapi kok bisa ini dapat di KTP sini ya? mungkin KTP itu bukan bukti WNI Pak. ayah atau kakeknya ya. Tapi ada situ WNI. Keterangannya aja. Tapi kalau bukti WNI kayak itu Pak. Ya keterangan itu berarti dia WNI. Ya KTP itu bukan. Sekarang begini, siapa yang punya KTP selain WNI? Ya kagak ada. Itu akhosu. Jadi dia sudah lebih khusus. Ini ada orang masuk ke Indonesia, dia mau jadi warga negara Indonesia, dia tidak memiliki apapun, bersertifikat tidak ada, tidak memiliki data apapun. Datang tuh untuk minta kewarganegaraan, nanti baru minta KTP. Nah, dari awal ini sekolahnya udah di situ, TK-nya udah di Garut misalkan, dan sebagainya. Ini kan cacat, dan di mata administrasi yang namanya marga itu tidak ada. Itu nama belakang. Mau Bil Fakih, mau Bafakih, mau Sihab, mau apapun itu. Saya Pragina tuh belakangnya tuh. Ya, bukan Paskagina ya. Pra itu. Itu mau Prabowo, saya mau Pragina. Aduh, itu marga mana? Kagak ada marganya. Karena kalau di dalam sistem administrasi itu nama saja, nama belakang. Sudah selesai. Ya, ini kok permasalahan kayak gini. Saya mau adil saja begitu ya. Mau adil saja. Jadi dalam pengertian begini, kalaupun oke lah Subhan Palal punya pola pikir seperti itu. Ayo semua orang Chinese permasalahkan pada akhirnya. Keturunan Belanda ya permasalahkan juga pada akhirnya begitu. Semua ya jangan kepada satu kaum saja, nggak boleh, itu nggak adil.
seperti itu. Nggak adil, nggak elok. Cuman saya cukup apresiasi terhadap Mas Roy Suryo yang mengatakan saya tidak mau masuk terhadap permasalahan itu bagus. Ya udahlah, ini masalah si Bill itu siapa lewat. Kalau mau bilang seperti ini, kalau mau bilang Bill itu dia pengkhianat marganya sendiri. Dah kalau mau bilang seperti itu, karena yang mencoba untuk mengeradikasi marga keturunan Yaman dari Indonesia siapa? Jokowi lewat siapa? Si Dudung. Makanya si Dudung Bedungdung itu, si Dudung Baligo, dia itu yang akhirnya yang mendeklarasikan diri sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Tuh sama Pak WILS tuh. Ya, bilang, "Oh, ini keturunan si Abdul Qadir Al-Jilani, si Dudung Bedungdung." Kalau saya nggak apa-apa, dia ngaku sebagai keturunan Syekh Abdul Qadir, saya mah taslim saja begitu. Oke, nggak apa-apa, silahkan ngaku keturunan Syekh Abdul Qadir. Cuman dari dulu kemana aja? Ya, lah kok Habib Rizik diserang permasalahan nasabnya, baru kemudian dia datang tampil sebagai cucu Nabi Muhammad begitu ya. Nah, ini mah operasi intelijen. Jadi supaya kita cerdas ya. Nah ini ya urusan subhan palal, urusan subhan palal saja. Cuman ada perkara yang harus dijelaskan di sini begitu. Keturunan Yaman. Iya, karena orang dari bangsa lain. Iya, bangsa lain. Oh, jadi kata-katanya begini ya. Iya. Mengabulkan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia Iya. kepada pemohon yang nama-namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan presiden ini untuk menjadi warga negara Republik Indonesia. Nah, kalau keluarganya Bill Faqih tadi itu nggak ada itu, berarti pengungsi dia di sini. Tapi dia pernah ngaku katanya ayahnya pejuang. Lengkap lagi tokoh fotonya ya. terkenal sana. Mau Ya. jadi Lengkap ada pejuang, fotonya pemohon. mau Iya. jadi apapun, tapi undang-undang dasarnya bunyinya begitu. Oke. Jadi orang dari bangsa lain. Jadi ini tantangan dapat- juga ya. Kan kemarin Pak Roy ditantang untuk menunjukkan ijazah S3. Nah, sekarang mungkin saya menantang Taufik Bil tunjukkan Faqih bahwa Anda adalah WNI. dengan surat Ayo, seperti ini. Iya. Bil Faqih, ayo. Kalau nggak tunjukkan bisa, ya. nggak apa-apa. Kalau saya ditantang nih, Bukan, tantang bahwa bahwa kamu adalah Iya. Karena gini, Ya. ini dasarnya fakta. Oke. Ini Ya, metadata. Ya. Iya. Ini fakta yuridis. Yes. Ini undang-undang dasar Iya, pasal 26. lengkap semua. Lengkap, Pak. Iya. Kalau ini apa nih? Ini Nah, itu kan itu permasalahan tahun berapa. Jadi saya punya murid saya itu Chinese. Yang pertama kali hijrah ya apa? Yang pertama kali eksodus. Ya, coba bayangkan dulu Indonesia itu jadi negara tujuan orang-orang China eksodus. Sekarang orang China pengen balik ke China tuh. Ya, Indonesia ini terlalu lama sekali kita itu berkutat di dalam permasalahan memberikan amanat bukan kepada ahlinya. Jadi yang bersangkutan ini saya bicarakan ini murid saya ini, dia masih bisa melacak. Jadi siapa yang pertama kali datang ke Indonesia itu? Kalau saya tidak salah itu ya kakeknya. Ya karena dia di atas saya. Rata-rata murid saya itu umurnya 50 60. Kakeknya itu yang datang ke Indonesia pertama kali. Nah, permasalahan itu permasalahan tahun 40-50-an kan. Kok baru dipermasalahkan lagi sekarang. Ini kita jauh mundur ke belakang kalau mau mempermasalahkan ini. Hanya saja saya menyalahkan tidak Subhan Palal begitu. Dah Subhan Palal mah sebelum si Bill nyerang Roy Suryo juga udah mempermasalahkan hal ini. Cuman begini saja dulu nih. Sekarang ya ada orang ngulik-ngulik nih. Ngorek-ngorek si Bill, ngorek-ngorek ijazahnya Roy Suryo dari sisi administratif. Ya wajar atau sekarang si Bill dipermasalahkan sisi administrasi keturunannya. Ya wajar dalam pengertian begitulah orang tatkala bertikai. Makanya si Bill siapapun yang dari Yaman jangan bersatu sama Joko Widodo. Kalian itu pengkhianat sudah. Ya coba lihat Babe Aldo sekarang. Saya belum membahas lagi Babe Aldo ya. Yang mau saya membahas lagi Babe Aldo tolong tuliskan di bawah kolom komentar. Ya orang sekarang Masya Allah berhasil Jokowi itu mengotak-kotak masyarakat berhasil. Aplaus lah ya buat Hokage ke-7. Nah, Oke. itu Pak. Cuma masalah politik. Tapi sudah cukup lah soal si Bill Faqih ini ya. Iya, Bill Faqih. Nanti saya nyeletuk sedikit karena ada suara. Apa? Jadi Suaranya wajar. sih. Itu rajin saya namanya Billy. Wah, ini fakta juga ini ya. Fakta nggak bisa dibawa. Mau dilapor saya lapor nama dia. Tanya itu tetangga saya siapa nama adik saya. Pak, Billy. Gini, untuk menunjukkan bahwa itu namanya Billy juga. Bapak bikin tumpeng.
Apa ngomongin anjing? Tumpeng. Nasi Selama itu itu nasi. supaya diketahui, umumin. Enggak, saya pikir tuh besok saya pikir Pak, sekarang itu kan- video Iya, 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 iya. Udah lama Pak itu namanya saya, makanya saya kenal namanya lama. Yang jaga di itu. mulai Dia kan agak marah gara-gara kemudian itu Billy kabeh gitu ya kan. benar. Ini sejarahnya nggak apa-apa biar pemirsa tahu Billy itu anjing dari Inggris ya. Ya. Anjing dari Inggris itu. Pokoknya ada Dari- ras-rasnya dia Dari juga. Inggris. Betul, iya. almarhum Ya. ibunya dulu dari Inggris. Oke. Ya, tapi udah cukup lah tentang si Billy. Saya nanti dia numpang. Iya, nih. kesenangan terus dia. Nah, jadi saya pengen tahu sekarang dengan sebelum kita ke ini ya Pak, sebelum ke persidangannya Pak Iya, Roy. iya, iya. Saya pengen tahu pendapat Bapak tentang Bang Persidangan. Kozinudin dulu. Oh, Nah, tadi ini kan ada yang menarik lagi nih. Ini nanti kayaknya mengenai Hozir nanti. Baik, saya cukupkan mungkin sekian ya dalam permasalahan ini. Mudah-mudahan si Bill taubat. Kemudian ada siapa itu yang sepupunya juga mungkin si Geboy Gemo itu. Mudah-mudahan taubat juga. Saya ini alhamdulillah ya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk gaul dengan berbagai macam kalangan masyarakat, terutama habaib, dan itu adalah kelompok orang yang saya amat sangat bersyukur berkenalan dengan beliau-beliau itu. Apabila di dalam diri Anda tidak ada hasad, insya Allah Anda itu gak bakalan ada alasan untuk benci ya kepada beliau-beliau itu, orang-orang hebat-hebat. Dan semua orang tidak ada alasan untuk membenci sebetulnya. Ya Allah, begitulah ya. Bill, cepat tobat kamu itu, malu-maluin nenek moyang kamu, ya malu-maluin. Bilangin omongan saya sama si Bill offside itu ya, dan semua yang ada di situ lah, siapapun itu, sama si Habib Hussein juga kalau nggak salah ya. Mana tuh, Insya Allah Tuban apa mana begitu, lupa saya. Demikian, mudah-mudahan termul cepat binasa. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.